Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai kreatif berkarya melalui teks iklan, slogan, dan poster. Nah, tidak perlu panjang lebar, kita langsung ke penerapan dari iklan, slogan maupun poster ya. Di sini langsung diberikan contohnya. Di sini ada sebuah poster, tentunya adalah poster untuk promosi buku AKM. Ambisi raih prestasi bersama buku AKM Erlangga Fokus. Nah, ini produk yang dijual. Kemudian ini ada beberapa keterangannya mengenai deskripsi bukunya, isinya apa. Kemudian di sini memuat apa saja sih buku dari AKM-nya itu. Nah, kemudian di sini juga diilustrasikan ada seorang siswa yang menggunakan buku AKM tersebut. Nah, ini setidaknya ini sebagai daya tarik atau agar menambah kekuatan dari iklan tersebut. Inti dari iklan itu kan bertujuan untuk mengajak konsumen untuk membeli produk tersebut. Seperti itu. Nah, untuk pemahaman iklannya kita langsung saja membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Iklan pada bagian pertama. Apakah yang diiklankan pada iklan berikut? Nah, tentu saja ya. Iklan tersebut tentang produk buku AKM untuk SMP dan MTS. Yang kedua, untuk apakah pencantuman gambar-gambar dalam iklan tersebut? Gambar dibuat agar calon konsumen tertarik untuk melihat serta mudah mengingatnya. Nah, buku fokus AKM dari Erlangga itu seperti ini. Nah, berarti kan orang nanti langsung memorinya merekam. Kemudian yang ketiga, menurut kamu apakah iklan berikut menarik? Jelaskan. Nah, ini bisa bermacam-macam jawabannya. Ini sesuai dengan perspektif kalian. Tidak harus sama dengan jawabannya Pak Jul. Nah, kalau menurut pendapat Pak Jul, ya, iklan tersebut menarik karena iklan tersebut informatif, disertai pula dengan bagian isi buku dan juga memuat gambar yang menarik. Seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah melihat iklan berikut, apakah kamu tertarik untuk membeli buku berikut? Jelaskan. Nah, ini juga tergantung yang menjawab. Misalkan saya bukan seorang pelajar, tentunya mungkin dia tidak mungkin tertarik. Nah, saya akan menjawab dengan perspektif manakala saya seorang pelajar. Nah, setelah melihat iklan tersebut, maka ya, jika saya seorang pelajar SMP, maka saya akan membeli buku tersebut sebagai langkah persiapan tes AKM. Seperti itu. Kemudian yang kelima, adakah yang kurang lengkap dari iklan berikut? Jelaskan. Nah, kalau dilihat dari strukturnya jelas ada kekurangannya. Ya, iklan tersebut tidak memuat informasi tempat di mana buku AKM SMP atau MTS tersebut dijual. Atau pembeli itu mau belinya kemana, gitu loh. Apakah mestinya di sini dikasih kelengkapan. Misalkan pembelian lewat website, lewat mana? Pembelian lewat aplikasi, lewat mana? Pembelian lewat marketplace, di mana? Atau kalau misalkan dijual di toko, ya disebutkan nama tokonya. Dapatkan buku tersebut di bla 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 store. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ciri-ciri iklan itu udah kelihatan sekali ya. Ini kalimatnya imperatif, kemudian kalimatnya juga persuasif, mengandung keunggulan, ada gambarnya yang menarik. Seperti itu. Kemudian masuk ke slogan. Slogan ya, bukan Logan. Kalau Logan itu adalah pemeran film dari X-Men
yang biasa kemudian dia berubah menjadi Wolfram, itu namanya logan. Tapi kalau ini adalah slogan. Dengan pendidikan, manusia menjadi cerdas dan berkarakter. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya kayak macam pertanyaan PPKN ya ini ya. Apa yang dimaksud dengan slogan? Nah, yang dimaksud slogan itu slogan di sini ya. Maksud slogan tersebut menyatakan bahwa dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan kecerdasan dan karakternya. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Bagaimana pendidikan dapat mengubah manusia menjadi cerdas dan berkarakter? Dengan pendidikan, manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sehingga menjadikan dirinya cerdas. Di samping itu, dengan pendidikan, manusia dapat menentukan manakah perilaku yang baik dan buruk sehingga mereka menjadi tahu manakah yang harus diikuti, manakah yang harus ditinggalkan. Nah, ini inti dari sebuah karakter manusia adalah bagaimana manusia itu dapat membedakan antara baik dan buruk, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilaksanakan, berarti orang tersebut tidak memiliki karakter. Nah, bagaimana kita bisa punya karakter? Ya dengan pendidikan. Seperti itu. Kemudian nomor 3. Apa manfaat menjadi manusia cerdas? Manfaat manusia cerdas adalah dapat menyelesaikan bentuk permasalahan dengan baik dan benar. Itu kalau orang cerdas. Kalau orang tidak cerdas, kalau ada masalah malah lari, dibiarkan. Seperti itu. Yang keempat, apa manfaat manusia menjadi manusia berkarakter? Manusia berkarakter mengakibatkan manusia tersebut tidak mudah terpengaruh dengan bujuk atau rayu atau tindakan buruk dari orang lain. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki prinsip. Nah, itu secara umumnya. Kemudian nomor 5, apa ruginya menjadi manusia yang tidak cerdas dan tidak berkarakter? Pertama, manusia yang tidak cerdas akan selalu tertinggal dengan perkembangan zaman. Yang kedua, manusia yang tidak berkarakter akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian poster. Ya. Poster. Nah, di sini ada sebuah poster simpel sekali ya, buku Jendela Dunia. Ini ada jendela, kemudian ada gambar buku, dan ini saya rasa ini bulatan bola bumi ya. Kemudian di sini ada awan-awannya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan poster di atas. Yang pertama, apa ciri gambar di atas? Apa ciri gambar di atas termasuk poster? Ini maksud pertanyaannya gimana ya? Apa ciri gambar di atas termasuk poster? Ya, ada gambar yang mendukung dari tulisan posternya. Jadi buku Jendela Dunia. Ini ada bukunya, ada jendelanya, ada dunianya. Dunianya pakai setengah bola bumi. Ya, berarti cirinya itu tadi, gambarnya ada jendelanya, ada bukunya, ada belahan bumi. Yang kedua, apa yang dimaksud buku adalah jendela dunia? Maksudnya, dengan membaca buku dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. 3. Jelaskan hubungan antara buku dengan dunia. Ini saya rasa sama ya. Dengan membaca buku, ini tentunya bukunya bukan bermaksud diapa-apain, cuman beli terus didiamkan. Mestinya kan buku dibeli kemudian dibaca, kan gitu. Jadi dengan membaca buku
kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia atau di seluruh dunia. Itu maksud hubungan antara buku dengan dunia. Kemudian yang keempat, jelaskan dua gambar di atas. Dua gambar di atas misalkan ya, buku yang terbuka, itu maksudnya adalah buku yang dibaca. Kemudian belahan bumi yang di atasnya terdapat awan di pinggir jendela, maksudnya adalah kita menjadi tahu apa yang terjadi di belahan bumi. Atau kita menjadi tahu berbagai macam informasi yang ada di belahan dunia. Itu contohnya. Kemudian kalau yang nomor 5 ini jelas mudah ya. Apa manfaat rajin belajar? Rajin membaca maksudnya ya jelas. Dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan. Seperti itu. Oke gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.